Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas final pembelajaran mata kuliah Ulumul Hadis ini dengan baik. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Putra Haloleo dengan NIM 22581-004 akan mempresentasikan tugas akhir video mengenai pembagian hadis sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Dr. Mulyani SPDI MPDI. Materi ini saya susun dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai klasifikasi hadis, baik itu dari segi kualitas sanadnya, kuantitas sanadnya, maupun kedudukan hukumnya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita pahami bahwa hadis itu tidak semuanya memiliki tingkat keabsahan yang sama. Para ulama hadis juga mengklasifikasikan hadis berdasarkan beberapa aspek, diantaranya kualitas sanad, kuantitas sanad, sumber lafaznya, serta kepada siapa hadis tersebut disandarkan. Kita masuk di materi pertama, yakni pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad, yakni hadis sahih dengan hadis dhaif. Pada hadis sahih ini adalah yang pertama hadis sahih. Hadis sahih ini adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit. Dhabit ini adalah perawi yang kuat hafalannya, tidak syadz atau janggal, dan tidak mengandung illat. Illat itu adalah yang bisa disebut illat itu adalah cacat tersembunyi. Contoh hadisnya itu berbunyi, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya hadis dhaif. Hadis dhaif ini adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Misalnya karena mungkin sanadnya terputus atau perawinya yang tidak dikenal maupun lemah hafalannya. Contoh hadisnya itu yang pernah saya dengar, yang berbunyi utlubul ilm walau bisin. Maksudnya itu artinya tututlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya ini hadis banyak dinilai dhaif oleh para ulama karena kelemahan pada sanadnya. Kita masuk ke materi kedua, yakni pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad, yakni hadis mutawatir dengan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap tingkatan sanad, sehingga mustahil secara akal bahwa mereka semua sepakat untuk berdusta. Contoh hadisnya itu yang berbunyi, An Abdillahi ibnu Yusuf Ahbarona Malik an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka.
Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat, makanya dinamakan mutawatir lafzi. Nah, yang kedua hadis ahad. Hadis ahad ini adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir, baik diriwayatkan oleh satu atau dua atau beberapa orang saja yang satu atau dua orang saja yang satu atau dua atau beberapa orang saja. Hadis ahad ini kemudian terbagi lagi menjadi masyhur, aziz, dengan gharib. Contoh hadisnya itu seperti yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Hadis niat ini termasuk hadis ahad jenis gharib karena pada tingkatan sahabat, karena hanya diriwayatkan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga yakni hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, namun lafaznya itu disusun sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Ini berbeda dengan Al-Quran yang baik lafaz maupun maknanya itu dia berasal langsung dari Allah. Hadis qudsi ini biasanya diawali dari redaksi Allah berfirman yang disampaikan melalui lisan Nabi. Contoh hadisnya itu yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih azza wa jalla qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya. Dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Next kita beralih ke materi keempat, yakni hadis mauquf dan maktu berdasarkan kedudukan hukumnya. Yang pertama hadis mauquf. Hadis mauquf adalah perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada sahabat Nabi, bukan kepada Nabi SAW secara langsung. Hukumnya tidak bisa dijadikan hujah karena tidak bisa dijadikan hujah atau dalil secara mandiri, kecuali jika terdapat indikasi bahwa perkataan itu bersumber dari wahyu. Contoh hadisnya ini kayak an Abni Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma rohul muslim hasanan fahuwa indallahi hasan. Artinya apa yang dipandang baik oleh kaum muslim maka baik itu pula di sisi Allah. Ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ini disebut hadis mauquf. Yang kedua hadis maktu. Hadis maktu adalah perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada tabi'in. Tabi'in ini adalah generasi setelah sahabat, bukan kepada nabi maupun sahabat. Kedudukannya lebih rendah dibandingkan hadis mauquf karena hanya berupa pendapat atau asar dari seorang tabi'in dan tidak bisa dijadikan dalil syar'i secara langsung. Contoh hadis dari hadis maktu adalah yang berbunyi qala Al-Hasan Al-Basri man lam yanfa'ahu ilmahu dorha jahlah. Artinya adalah Al-Hasan Al-Basri berkata, barang siapa yang ilmunya itu tidak bermanfaat, artinya
Barang siapa yang ilmunya tidak bermanfaat baginya, maka kebodohannya akan mencelakakannya. Ini adalah perkataan Hasan Al-Basri. Jadi hadis ini adalah hadis Hasan hadis Maktu. Baik, sebelum saya tutup materi yang telah saya jelaskan, saya akan membuatkan kesimpulan semua materi yang telah saya jelaskan tadi. Dapat kita pahami bahwa hadis itu memiliki klasifikasi yang sangat luas dan mendalam, mulai itu dari segi kualitas sanadnya yang terbagi menjadi sahih, dhaif, dari segi kuantitas sanadnya yang terbagi menjadi mutawatir dan ahad, adanya hadis qudsi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala namun lafaznya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hingga hadis mauquf dan maktu yang disandarkan kepada sahabat maupun tabi'in. Pemahaman terhadap pembagian ini sangat penting agar kita dapat menempatkan setiap hadis pada kedudukannya yang tepat sebagai sumber hukum dalam Islam. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai pembagian hadis, mulai itu dari hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis mutawatir dan ahad, hadis qudsi, hingga hadis mauquf dan maktu. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan tugas final ini masih terdapat kekurangan, baik itu dari segi materi maupun penyampaian. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, Ibu Dr. Mulyani SPDI MPDI, yang telah membimbing saya dan teman-teman di kelas untuk mata kuliah Ulumul Hadis. Semoga tugas video ini bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi seluruh pihak yang menyaksikan pada umumnya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.